Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam Today Sermon. Tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah hidup adalah pilihan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengawali dengan sebuah cerita dari Yunani. Saya kira mungkin saudara-saudara sudah banyak juga mendengar akan cerita ini, namun tidak apa-apa, pada hari ini saya akan menyampaikannya kembali. Saudara-saudara, pada satu ketika ada seorang pemuda mendatangi seorang yang bernama Aristoteles. Aristoteles itu adalah seorang filsuf Yunani yang sangat terkenal pada saat itu. Pemuda ini hendak menguji hikmat dari filsuf Yunani tersebut, yaitu Aristoteles. Itulah sebabnya ia membawa seekor anak burung yang disembunyikan di bagian belakang punggungnya, dan kemudian ia menggenggamnya dengan kedua belah tangannya. Saudara-saudara, ketika pemuda ini berhadapan dengan Aristoteles, maka anak muda ini berkata, "Menurut Anda, apakah anak burung ini hidup atau mati?" Anak muda ini berpikir bahwa jika Aristoteles ini, sang filsuf yang terkenal itu, menjawab mati, maka dia akan melepaskan burung itu. Namun ketika Aristoteles ini mengatakan dia hidup, maka dengan mudah ia mencekik leher dari burung tersebut sehingga burung itu mati. Dia menunggu jawaban dari Aristoteles. Dia berkata, "Apakah burung yang ada pada saya itu hidup atau mati?" Dia menunggu dengan was-was apa kira-kira jawaban dari Aristoteles ini. Namun apa yang dilakukan oleh Aristoteles? Dia hanya tersenyum. Dan Aristoteles ini menjawab, "Anak muda, hidup dan mati itu ada di tanganmu. Kalau engkau menghendaki dia hidup, maka dia akan hidup. Namun jika engkau tidak menghendaki dia hidup, dengan kata lain, kalau engkau menghendaki dia mati, maka burung itu akan mati." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mendengar jawaban dari Aristoteles ini, maka si pemuda ini sangat kagum dengan jawaban yang sangat bijaksana yang dimiliki oleh filsuf Yunani ini, yaitu Aristoteles. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cerita ini mengandung pesan yang penting mengandung pesan yang penting bagi kita semua sebagai manusia, khususnya bagi kita sebagai orang percaya. Sebagai manusia kita diperhadapkan dengan kebebasan. Saudara-saudara, negara kita adalah negara demokrasi. Negara demokrasi berarti negara yang memberikan kebebasan untuk kita sebagai warga negara bisa berpendapat. Kita bisa bebas untuk menyampaikan apa yang kita inginkan, dan juga kita punya kebebasan untuk memilih seorang pemimpin. Tetapi tentu ada aturan mainnya, karena kita terikat pada undang-undang yang berdasarkan Pancasila. Saudara, bukan hanya Indonesia yang terikat dengan undang-undang. Semua negara di dunia pasti ada aturannya. Pasti ada undang-undang yang mengatur kehidupan dari rakyatnya. Saudara-saudara, bahkan negara yang menganut demokrasi liberal pun seperti Amerika, Eropa, sebagian Eropa, ada undang-undang yang mengatur kebebasan itu. Allah menciptakan kita manusia. Firman Tuhan berkata di dalam Kejadian 1 ayat 26, Allah menciptakan manusia menurut gambar Allah dan menurut rupa Allah. Saudara-saudara, itulah sebabnya karena kita diciptakan sedemikian rupa menurut gambar dan rupa Allah, maka Allah memberikan kita akal budi. Allah memiliki akal budi yang luar biasa. Karena kita memiliki akal budi, kita pun memiliki moral yang atasnya lah hidup kita diperhadapkan
dengan kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk menentukan, kebebasan untuk memutuskan tujuan hidup kita mau seperti apa. Saudara-saudara, saya berulang-ulang kali menyampaikan juga bahwa saat iblis menggoda Hawa, Allah tidak pernah mengintervensi kepada Hawa untuk mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Karena sudah ada firman Tuhan yang disampaikan kepada Hawa dan kepada Adam juga, khususnya kepada Adam. Dan ternyata memang Hawa itu tahu firman yang sudah disampaikan Allah kepada mereka. Itulah sebabnya ketika iblis datang dan menyampaikan firman Allah kepadanya agar supaya mengikuti apa yang disampaikan oleh iblis, maka sebenarnya Hawa itu tidak sependapat. Hawa berkata, bukan seperti itu. Firman Tuhan itu seperti ini. Itu berarti bahwa Hawa tahu bahwa firman Tuhan itu seperti apa bunyinya. Namun saudara-saudara, kita tahu Hawa tidak mengikuti apa yang Tuhan firmankan. Begitu juga Adam, dia hanya berdiam diri. Tetapi mereka mengikuti apa yang diminta atau apa yang disampaikan oleh iblis. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Pengkhotbah 11 ayat ke-9, firman Tuhan berkata demikian. Memang ini nasihat untuk anak-anak muda, tetapi firman Tuhan itu untuk semua orang, untuk semua kalangan, untuk semua usia. Firman Tuhan itu berbunyi demikian. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Saudara-saudara, Tuhan memberikan kebebasan untuk kita melakukan apa yang kita inginkan, tetapi ada peringatan di dalamnya. Firman Tuhan sekali lagi mengatakan, tetapi ketahuilah bahwa dalam segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Akan ada satu saat kita berhadapan dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan. Saudara-saudara yang di dalam kasih Tuhan, dalam segala hal memang kita bebas. Kita diberikan kebebasan karena Tuhan memberikan kepada kita hikmat, akal budi. Namun kebebasan yang Tuhan berikan bagi kita bukan berdasarkan ukuran-ukuran duniawi, tetapi kebebasan itu berdasarkan pada apa kata firman Tuhan. Memilih hidup berarti kita memiliki Yesus, kita mengikuti Yesus. Memilih hidup berarti kita bukan hanya memilih atau mengikuti Yesus, tetapi kita mengasihinya dan melakukan kehendaknya. Dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudara, Yesus itu adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Mengikut Yesus atau memilih Yesus itu berarti bahwa dia mengasihi Yesus dan melakukan kehendaknya. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang mengasihi aku, dia akan menuruti perintah-perintahku. Saudara-saudara, inilah ukuran orang percaya yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, karena itu mengikut Yesus bukan berarti kita bebas melakukan apa saja yang kita inginkan. Kita bebas melakukan sesuai dengan keinginan kita, sekalipun itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak menurut kehendaknya. Kebebasan ketika kita percaya Yesus itu bukan seperti itu. Galatia pasal 5 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata seperti ini. Galatia 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan
layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan, yang sudah dibebaskan oleh Kristus dalam penebusannya di kayu salib, maka kita pasti akan hidup dalam kasih Kristus. Kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, karena perbuatan yang jahat itu adalah perbuatan yang tanpa kasih. Karena kasih itu datangnya dari Allah sendiri, dari Bapa. Kasih itu akan mendorong kita untuk berkata-kata, untuk bertindak sesuai dengan apa kata Tuhan, apa kata firman Tuhan. Bukan bertindak menurut keinginan kita, menurut keinginan atau nafsu daging kita. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadikanlah firman Tuhan, yaitu kebenaran dalam Tuhan Yesus, sebagai pedoman hidup kita dalam pengambilan keputusan dalam bentuk apapun itu, untuk menjalani hidup kita yang Tuhan masih karuniakan bagi kita semua. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua dan membawa kita untuk semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan, Engkau telah menyampaikan firman-Mu bagi kami semua. Biarlah Roh Kudus yang akan membawa kami untuk semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Sebagai orang yang sudah menerima kemerdekaan, kebebasan atas dosa kami oleh karena penebusan-Mu di kayu salib, maka biarlah kami sungguh-sungguh mau mengikut Engkau dengan benar. Kami memiliki hati yang penuh kasih. Dengan demikian kehidupan kami dapat memuliakan Tuhan. Kami dapat mengasihi sesama kami siapapun dia. Biarlah kasih Kristus selalu hidup di dalam hati kami. Jadikan kami Tuhan menjadi alat Tuhan, agar supaya dunia boleh melihat Kristus yang ada dalam hati kami. Berkati semua pendengar yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah mereka semua juga mengalami berkat Tuhan, berkat-berkat rohani. Dan semakin hari kami semua semakin disempurnakan untuk menjadi sama seperti Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.